Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikulas Rizal, NIM 18042215. Mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang menggambarkan kebijakan politik, kebijakan publik sebagai sebuah produk politik. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menghapus ketentuan lama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak di pasal 59 yang mengatur karyawan kontrak hanya boleh paling lama 2 tahun. Namun pada undang-undang baru di pasal 81 mengatur jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja. Diatur peraturan pemerintah, yang artinya nasib pegawai kontrak tidak memiliki kejelasan karena peraturan pemerintah yang belum diumumkan. Pasal ini merupakan salah satu poin yang membuat buruh berunjuk rasa dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 32 Konfederasi Serikat Buruh berkumpul pada 2 November dari Patung Kuda hingga gedung Mahkamah Konstitusi untuk memprotes undang-undang yang disahkan DPR Republik Indonesia pada 5 Oktober berlalu. Dalam kesempatan ini, Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI memilih jalur hukum dan menyelesaikan polemik undang-undang kerja. Keduanya mengajukan berkas perkara uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, pendekatan sistem politik David Aston. Di sini David Aston mengatakan studi tentang politik adalah tentang bagaimana memahami keputusan secara otoratif yang dibuat dan dieksekusi untuk masyarakat. Dari kalimat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga otoritatif pasti memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pendapat Aston ini sesuai dengan kondisi yang kita alami di tahun 2020. Pendapat yaitu konflik politik mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak aktor yang muncul saat itu, yaitu ada pemerintah, masyarakat, swasta, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, lembaga perwakilan, dan akademisi. Semua aktor ini ramai menyampaikan kebutuhannya, masing-masing baik itu pro maupun kontra, dan lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. Dari masalah tersebut timbullah pertanyaan, yaitu mengapa Undang-Undang Cipta Kerja bisa ada, dan dari manakah timbul undang-undang tersebut. Lalu apa reaksi Undang-Undang Cipta Kerja? Dan apa dampak yang dirasakan oleh sistem politik dari Presiden Jokowi? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan itu, kita dapat memilih pendekatan dari David Aston, di mana Aston menawarkan teori sistem politik yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kita bisa memahami bagaimana kehidupan politik dengan melihat aspek-aspeknya. Memeriksa apakah bagaimana institusi itu bekerja, contohnya bagaimana partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah bekerja, dan bagaimana sesungguhnya voting gitu. Bahkan dapat mempelajari bagaimana perilaku-perilaku yang dihasilkan oleh institusi tersebut dan konsekuensinya dalam kegiatan politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan. Proses pembentukan kebijakan di atas tidak dapat dihindarkan dari upaya individual atau kelompok yang berusaha mempengaruhinya para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya. Ada serangkaian komponen, alokasi, proses, sumber daya, aktor, dan kekuasaan yang berperan dalam penetapan kebijakan sesuai sebuah sistem. Kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas berkaitan dengan hubungan keputusan otoritatif yang saling mempengaruhi dan berkaitan. Penetapan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak selalu hasil dari proses sendiri, di mana kebijakannya dihasilkan dari produk serangkaian interaksi dengan dilakukan oleh aktor kunci dalam setiap detail proses pembuatan kebijakan tersebut. Selanjutnya, alur kerja sistem politik. Di sini ada gambar alur kerja sistem politik. Pertama, kita lihat adanya input yang terdiri dari tuntutan dan dukungan.
kemudian dilanjutkan dengan konversi, dan pada akhirnya menjadi output yang terdiri dari keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi output, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input. Jadi kita analisis teori sistem David-Eston. Apabila dijelaskan berdasarkan teori David-Eston, maka akan diperoleh model kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, input. Kebijakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, tuntutan dan didukung oleh input sebagai berikut. Tuntutan, di mana banyak masyarakat melakukan demonstrasi, aksi-aksi untuk mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja, seperti sejumlah kelompok buruh dan organisasi masyarakat sebelumnya berulang kali mengkritik proses pembahasan Omnibus Law yang mereka sebut tak transparan. Dan kedua ada dukungan, di mana Presiden Jokowi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk menciptakan peluang kerja di tengah pandemi COVID-19. Karena melihat lowongan kerja di tengah pandemi COVID-19, adanya setiap tahun sekitar 2,9 penduduk usia kerja baru anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhannya atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Selanjutnya ada konversi kebijakan. Kebijakan ini dibuat berdasarkan input-input di atas dan unit kerja seperti deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, deputi bidang koordinasi investasi dan pertambangan, dan lain sebagainya. Tiga ada output. Output yang dihasilkan dari proses input dan konversi adalah diberlakukan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya ada umpan balik. Kebijakan yang dilakukan pada masyarakat menunjukkan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, terbitnya undang-undang tersebut telah mendorong peran penting dari pihak stakeholder, yaitu menyangkut ketenaga kerjaan, pertanahan, kemudahan melakukan bisnis, dan perpajakan. Dan terakhir ada lingkungan. Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja disebabkan oleh pengaruh lingkungan dalam dan luar. Yang pertama ada lingkungan dalam. Sistem sosial dipengaruhi oleh masyarakat yang mengalami pengangguran yang disebabkan oleh masa pandemi dan banyak pengangguran, yaitu angkatan kerja dari generasi muda. Dan maka Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk menjawab tantangan terbesar, yaitu mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja di Indonesia. Selanjutnya ada lingkungan luar, dipengaruhi secara tidak langsung oleh negara-negara maju yang fokus keinginan mempercepat investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan terima kasih, dan hanya itu yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.